Isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Ya pendengar, waktunya Dialog Palembang pagi ini untuk Anda kami hadirkan dan kita akan berbincang-bincang mengenai harga bahan pakan pokok menjelang akhir tahun. Kita sedang menunggu bergabungnya kedua narasumber. Sudah tersambung ya, tapi saya belum menampakkan, belum melihat wajahnya ini. Jadi saya kayak lagi ngobrol sendiri nih. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sudah bisa menyalakan videonya. Di ujung di ujung layar nih, di depan layar saya sudah bersama-sama kedua narasumber yang sudah tersambung. Ada Ibu Elis Nurhayati SE AKMAK, Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulokan Wil Sumsel dan Babel. Bu Elis, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tata. Iya. Selamat pagi Pak Julius dan selamat pagi pemirsa RRI. Semoga semuanya sehat. Iya, kita ketemu lagi ya Bu Elis ya hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, makin cerah ya Bu. Iya, alhamdulillah semangat. Semangat ya. Masih pagi, jadi semangat pagi. Oke. Pagi. Ya, selanjutnya ini saya baru kali pertama nih bertemu sama Pak Julius Priyansyah SE, analis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang. Selamat pagi Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat juga ya Pak. Alhamdulillah ya pagi hari ini. Semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Baik, kedua narasumber sudah tersambung bersama kami nih pendengar di sini, dan jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Perbincangan kita mengenai harga bahan pangan pokok menjelang akhir tahun di 2023 ini. Baiklah, kalau begitu saya ke Bu Elis dulu nih. Kita langsung saja ini Bu Elis ya. Apa yang mengalami kenaikan untuk menjelang akhir tahun ini Bu dari Bulog sendiri? Bahan pokok tentunya kalau misalnya kita berbincang-bincang sama Bulog kan
pasti yang sangat-sangat dibutuhkan ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Apakah memang mengalami kenaikan seperti apa yang sudah disampaikan beberapa pendengar juga, kabarnya ada beberapa harga beras yang naik gitu, Bu. Nah, seperti apa ini, Bu Elis? Baik, terima kasih Bu Tata. Terkait dengan harga-harga, mungkin sebelumnya saya sampaikan sedikit Ya, sebelum ke harga ya Bu Tata. ya. Jadi, bagaimana kita ketahui bahwa Perum Bulog itu adalah perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Mhm. Jadi, kami didirikan tahun 2003 itu karena kita BUMN, jadi core bisnisnya kita ada dua, jadi Oke. PSO dan juga komersil. Jadi Public Service Obligation dan juga dari sisi segmen komersilnya. Untuk yang PSO ini kami ada penugasan dari pemerintah untuk Heeh. tahun 2000 eh, untuk tahun 2023 ini kami penugasannya berdasarkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 terkait dengan cadangan pangan pemerintah. Nah, di situ penugasannya untuk tahun 2023 ini terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan dan juga yang kedua adalah tentang bantuan pangan. Yang stabilisasi pasokan dan harga pangan kami untuk yang tahap pertama ini kan kami melakukannya SPHP terkait dengan beras. Dan untuk yang bantuan pangan pun kami melakukan untuk bantuan pangan beras. Nah, untuk yang SPHP ini dilaksanakan dari tanggal 4 Januari 2003 sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2023. Nah, untuk yang SPHP sendiri, sebagaimana disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa harganya itu untuk saat ini sejak tanggal 1 September 2023 itu dengan harga 9.950 af gudang Bulog. Itu untuk beras SPHP. Nah, sedangkan untuk yang bantuan pangan sendiri, bantuan pangan kami kan diberikan penugasan terkait dengan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional. Nah, ini kami melaksanakan untuk menyediakan beras dan didistribusikannya oleh transporter. Untuk yang tahap pertama dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei itu semua penerima bantuan pangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial itu menerima 10 kilo beras. Dan yang untuk tahap kedua untuk alokasi alokasi September, Oktober dan November. Nah, saat ini kami masih menyalurkan untuk yang November. Jadi untuk yang harga beras sendiri, nah untuk penugasan harganya untuk yang SPKP di harga 9.950. Kemudian yang dari sisi segmen komersilnya, kami juga melakukan perdagangan, jadi ada melakukan perdagangan komoditi-komoditi, baik beras, kemudian gula, minyak, daging beku, kemudian tepung dan lain-lain, itu insya Allah harganya masih di bawah harga pasar. Misalnya untuk harga beras komersil, kami ada menyediakan beras Setra Ramos itu dengan harga 13.700 per kilonya untuk yang premium. Kemudian juga untuk yang minyak sendiri kami dengan harga 15.000 per liter. Dan untuk yang gula harga per kilonya adalah 14.500. Kemudian kami daging kerbau beku juga ada harga 79.000 per kilonya. Kemudian daging sapi juga 92.500 per kilonya. Jadi harapannya Bulog saat ini memiliki stok yang cukup untuk beras, kemudian juga untuk yang komoditi-komoditi yang tadi saya sebutkan. Untuk beras sendiri kami memiliki berasnya untuk beras PSO dan juga untuk beras komersil. Kemudian untuk yang tadi komoditi-komoditi yang komersil kami juga memiliki stok yang cukup. Mungkin itu sementara Bu Tata yang bisa saya sampaikan terkait dengan harga-harga komoditi yang ada di Bulog. Oke. Baik, Pak Julius, bagaimana untuk wilayah Kota Palembang sendiri, Pak? Baik, terima kasih Bu. Kita dari Dinas Perdagangan ini Bu bekerja sama dengan Bulog Bu. Kita melaksanakan dua kegiatan yaitu yang OP beras sama operasi pasar bahan pokok Bu di tahun 2023 ini yang kita mulai dari 8 November ini sampai dengan 11 Desember tahun 2023 Bu. Oke. Nah, untuk pantauan harga-harga di pasar seperti apa nih Pak Julius? Apakah ada beberapa harga pangan
yang harga bahan pangan yang juga mengalami kenaikan? Ya, untuk harga pangan ini Bu, apalagi sekarang ini sudah masuk musim penghujan ini Bu. Mm-mm. Jadi bahan-bahan ini sudah mulai naik. Yang sekarang ini Bu, yang naik ini kita di harga cabai ini Bu. Harga cabai ini eh, memang pasokan di Pulau Jawa itu sudah berkurang. Jadi yang masuk ke Kota Palembang ini itu dan kalau untuk cabai merahnya kita masuk ada yang dari Medan Bu. Nah, dari Medan ini yang cabai ini yang kurang pedas Bu rasanya Bu. Oke, di harga berapa itu Pak? Kalau untuk harga cabai merah keriting ini Bu, kalau dari agen ini sudah harga 85. Kalau di pasar-pasar Bu, sudah 70-an, sekitar 70 75 kalau untuk di pasar-pasar. Kalau dari agen sekitar 55. Oke, baiklah. Bu Elis dan juga Pak Julius, kita tahan dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di ujung telepon. Selamat pagi, ada Pak Raihan. Pak Raihan, selamat pagi. Kita bersama Bu Elis dan juga Bu Julius dari Bulog dan juga dari Dinas Perdagangan Kota Palembang. Silakan Pak Raihan. Selamat pagi Bu Elis dan Pak Julius. Selamat pagi Pak Raihan. Saya kalau menatap keadaan kondisi katakanlah perdagangan bahan pokok di negara kita ini ya cukup prihatin gitu ya. Artinya begini ya, sementara kita menganut pasar bebas, tapi pasar bebas betul sebebas-bebasnya begitu ya. Kelihatannya bebasnya ya siapapun kalau ada kekuatan modal silahkan dia menjual apapun di negara kita, termasuk bahan pokok itu. Dan kita menatap sekarang balik kepada Bulog gitu ya. Bulog ini kelihatannya ya ada persaingan pasar bebasnya ya cukup kedodoran. Ya. Jadi hanya semacam ya katakanlah ya semacam bumbu-bumbu aja lah, seolah-olah ada semacam ya katakan untuk menyaingi pasar bebas tersebut, Bulog hadir di situ. Ya. Nah, pokoknya operasi pasar dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kesan kami ya sekedar ya tambal sulam tidak menyelesaikan masalah. Sementara barang ya merangkak terus naik Bu. Seperti dikatakan itu sampai cabai pun yang bukan komoditi Bulog ikut merayap tadi kan gitu kan. Artinya ini ya kita ingin mencoba kita satu langkah yang bagus gitu ya. Bagaimana ya peranan Bulognya lebih besar gitu ya. Kalau perlu ya merek kita itu masuk ke mall-mall, masuk ke katakan gerai-gerai lainnya itu. Nah ini yang perlu kita laksanakan. Kalau sama ini kalau kita melumehkan di pasar bebas, tentu saja ya yang namanya Bulog ya hanya sebagai katakanlah pelengkap pelaku di samping di balik penderitaan masyarakat dengan kenaikan harga yang terus naik itu ya. Nah oleh karena itu jadi ada semacam lah saya katakan kekecewaan dengan kondisi terkini dalam rangka mengatur ekonomi daripada masyarakat ini. Dan tadi Pak Julius yang mau jawab atau Bu Eli silakan lah. Yang penting kita tuh ya masyarakat ini bagaimana lah di akhir tahun ini ya harga itu bisa stabil ya. Seperti mohon maaf ya kalau zaman dulu ada Menteri Perdagangan namanya Harmoko gitu ya. Ya tiap habis sidang kabinet dia bicara harga ini sekian, harga ini sekian, harga ini sekian. Jadi masyarakat sudah tahu patokan harga itu berapa. Nah, sekarang nggak ada lagi itu. Cuma diserahkan mekanis pasar. Ya mekanis pasar Bulog hilang, barang naik lagi. Pokoknya ada operasi pasar di daerah Sungai Selincah. Besoknya jangan dalam itu besok. Hitung detik aja sudah naik lagi barang di toko sebelahnya itu. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Rehan sudah bergabung bersama kami. Bu Elis mungkin ada yang mau ditanggapi statement Pak Rehan yang katanya ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya. Berharap Bulog juga mempunyai peranan yang lebih besar dari yang sudah dilakukan ini. Silakan Bu Elis. Baik, terima kasih Pak Raihan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tadi kan Forum Bulog itu sekarang sudah BUMN dan kami ada kegiatannya penugasan dan juga komersil. Nah, untuk yang penugasan sendiri kami berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, di mana di sini diatur bahwa terkait dengan 9 bahan pokok tadi, untuk tahap pertama yang ditugaskan kepada Bulog adalah hanya 3. Yang pertama adalah beras dan kedelai. Sehingga terkait dengan harga cabai dan lain-lain itu untuk yang hal tersebut bisa ditugaskan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional pada BUMN yang lain dan juga kepada Bulog. Namun
saat ini penugasan yang diberikan kepada Bulog oleh Bappenas itu baru terkait dengan tahap pertama yaitu beras, jagung, dan kedelai. Sehingga saat ini yang sudah dilakukan oleh Bulog terkait dengan kegiatan untuk penugasannya tersebut, tadi sebagaimana saya sampaikan, ada 2 kegiatan yaitu melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan yang kedua adalah bantuan pangan. Untuk yang SPHP sendiri, tadi yang sebagaimana saya sampaikan, untuk saat ini kita sudah menyalurkan melalui saluran melalui Satgas, kemudian juga pengecer, toko, retail modern. Tadi sempat ditanyakan tidak ada di mall-mall gitu ya. Nah, sekarang sudah ada di retail modern, itu ada di Indogrosir, udah ada di Indomaret, dan juga di Transmart. Kemudian juga kita punya toko binaan yaitu RPK, jadi rumah pangan kita, kemudian juga melalui koperasi, dan juga pedagang pengecer yang ada di pasar tradisional maupun pasar pencatatan BPS. Selain itu juga kita bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dinas perdagangan, dan juga dinas ketahanan pangan. Nah, hal itu sudah dilakukan bukan hanya di Palembang, tetapi untuk wilayah kerja kami itu meliputi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Hal tersebut sudah dilakukan di seluruh wilayah yang ada di wilayah kami. Khusus untuk yang Palembang sendiri, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Julius bahwa kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kota, misalnya Dinas Kota Palembang. Kami sudah melakukan operasi pasar di setiap minggu itu, di satu hari itu hampir di 3 titik. Jadi ada di misalnya untuk yang hari Rabu ini kita ada melakukan di kantor Camat Babat Oman ya Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian juga kami ada di lapangan Ispri Kelurahan 34 Ulu Seberang, kemudian juga di depan halaman kantor Bulog sendiri. Jadi terkait dengan harga beras, insya Allah kami siap untuk mensupport pemerintah daerah untuk menurunkan harga, khususnya untuk yang terkait dengan penugasan kami tadi beras untuk tahun 2023 ini. Mungkin seperti itu Bu Tata, sementara kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa ditanya. Baik. Oke, kita tahan lagi dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung. Oke, terputus ya. Kita tunggu kembali nih pendengar. Silakan bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp ya di 082179279090 ya. WhatsApp call juga kita buka nih pendengarnya, tidak hanya menerima chat, tapi buat yang mau telepon ke ke WhatsApp ya boleh juga ya. Baik, saya bacakan dulu live chat yang ada di YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pagi Mbak Tata, selamat pagi juga. Ada Ibu Anggi nih ya. Pagi Bapak Ibu narasumber, saya heran kenapa dalam 1 tahun ini harga sembako turun naik ya. Turunnya sedikit, waktu naik kok ketinggian. Apakah ada permainan dari pengepul? Selidiki dong. Nah, katanya gitu. Nah, jadi mungkin Pak Julius sama Bu Elis mau menanggapi. Ya, saya coba ke Pak Julius dulu nih. Pak Julius, ini ada komentar dari pendengar kita nih Pak Julius. Kenapa ya harga sembako ini turun naik memang, tapi turunnya sedikit kok waktu naik dia ketinggian. Ini apa ada permainan dari pengepul gitu? Selidiki dong Pak gitu. Silakan Pak. Nah, baik Bu, terima kasih. Memang dalam tahun ini Bu, memang kenaikan harga bahan pokok ini memang agak signifikan. Memang kita salah satu kendalanya itu yang masalah ini El Nino ini Bu. El Nino ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap kenaikan harga barang pokok ini Bu. Jadi kita bekerja sama dengan distributor yang ada di Kota Palembang ini Bu. Apa penyebab kelangkaan bahan pokok ini yang ada di masyarakat ini Bu. Jadi beberapa kali kita mengunjungi distributor ini bahwa memang ada kelangkaan pengiriman dari Jawa. Mungkin ini jaringannya agak kurang full gitu ya Pak ya. Suaranya hilang nih Pak. Oke. Ya.
Oke, kita tahan dulu ya Pak Julius. Ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Ada Mbak Kristi. Selamat pagi Mbak Kristi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tata, Ibu Elis dan Pak Julius ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Mbak Tata, Ibu Elis sama Pak Julius. Ini mau cuman ini aja, cuma ini aja sedikit. Saya sudah cek itu masalah beras yang 5 kilo dari Bulog. Dari nggak apa-apa ya saya sebutin itunya ya. Nggak apa-apa. Sama Alfamart itu tidak ada, kosong. Nah kalau di Indomaret saya tidak pernah cek. Di mana yang kosong, Mbak Bu Kristi? Di yang kosong yang di mana? Indomaret sama Alfamart di Kertapati. Oke. Jadi saya tanya itu ada beras Bulog nggak? Dia bilang nggak ada. Nah lalu saya ada tanya itu ada warung memang dia besar di rumahan. Saya tanya ada beras dari Bulog tidak? Ada 2 bulan yang lalu, tapi kami tidak ambil lagi. Kenapa? Pertama aja kata bagus, setelah itu jelek. Jadi ada orang komplain. Yang kedua, saya tanya itu harganya berapa? Dia naikin 10.000. Apakah bisa yang kayak gitu? Saya bilang nggak boleh naik loh. Itu mestinya 54.500. Tidak boleh 65.000. Oke. Dia bilang gimana kami ambil aja segitu, mau jualnya berapa? Nah, Ibu Elis sama Pak Julius, apakah betul boleh naik? Dan dekat rumah saya saja saya sudah kasih saran. Coba ambil yang dari Bulog. Itu berasnya premium. Oke, terputus ya. Baik, tapi kita sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Kristi ya. Jadi ini Bu Elis, di Indomaret dan Alfamart katanya beras Bulog kosong ya, ini di daerah Kertapati, tapi ada di warung-warung tuh beras Bulog ada, tetapi 2 bulan yang lalu alasannya tidak mengambil lagi karena dibilang jelek seperti itu ya. Bahkan dia menjual dinaikkan harganya Rp10.000 seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi nih Bu Elis. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Kristi. Terkait dengan yang tadi bahwa stok di Alfamart kosong, memang kalau yang Alfamart kami belum kerjasama. Yang kami kerjasama adalah Indomaret, Indogrosir, kemudian Transmart. Yang untuk Alfamart memang belum kerjasama dengan Bulog. Kemudian yang untuk Indomaret kenapa kosong yang di Kertapati? Jadi kami itu bekerja sama dengan Indomaret itu bukan langsung ke toko-tokonya, tetapi kan Indomaret itu punya sistem ya. Jadi mereka kita mensuplainya kepada DC-nya, sehingga nanti DC-nya yang akan membagikan kepada toko-toko yang ada di Indomaret di seluruh Palembang. Jadi nanti mungkin bisa dikonfirmasi kepada Indomaretnya kenapa yang di Kertapati memang tidak DC gitu ya. Kemudian yang terkait dengan warung yang sudah 2 bulan tidak menjual lagi terkait dengan beras SPHP. Yang pertama tadi katanya ada komplain ya. Alhamdulillah sih selama ini kami belum menerima komplain terkait dengan kualitas. Jadi kami itu ada unit pengaduan jika ada memang beras yang kualitasnya tidak sesuai, itu bisa disampaikan kepada kami 2 kali 24 jam. Jadi nanti kalau memang ada beras-beras yang tidak sesuai dengan kualitasnya atau juga kuantitasnya, bisa disampaikan ke unit pengaduan kami. Tapi alhamdulillah selama ini kami tanya kepada konsumennya itu tidak pernah ada komplain karena insya Allah beras yang kami jual untuk SPHP ini adalah beras dengan kualitas yang baik. Kemudian juga terkait dengan harga, harga itu yang kami jual adalah 9.950 af gudang Bulog. Sehingga dari tadi yang misalnya para pedagang pengecer dan lainnya itu bisa menjual di atas harga 9.950, tetapi maksimalnya adalah harga HET beras medium yaitu 10.900. Kenapa ada antara perbedaan antara af gudang Bulog dengan harga jualnya itu? Karena kan dari para pedagang itu misalnya mereka mengambil ke gudang Bulog dan membawa ke tempat mereka jualan membutuhkan angkutan kan, biaya untuk angkutan dan lain-lainnya, sehingga mereka ada biaya yang dikeluarkan lagi sehingga menambah harga jual dari beras tersebut. Jadi intinya seperti itu Bu. Kalau misalnya kalau mau ngambil beras terkait dengan beras SPHP, tadi sebagai saya sampaikan, kami juga ada kerjasama OP dengan Dinas Perdagangan, kemudian juga dengan
GPM dengan dinas DKP, kemudian juga di depan kantor Bulog sendiri, kami setiap hari mengadakan operasi pasar di depan Bulog setiap hari, setiap pagi, sehingga kalau misalnya memang ada masyarakat yang membutuhkan beras, bisa membeli beras di depan Bulog. Mungkin itu sementara jawabannya, Bu. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baik, terima kasih Bu Elis. Bu Elis, untuk unit pengaduan Bulog di mana ya, Bu ya? Bisa kemana untuk unit pengaduannya? Oke, sebentar, nanti saya share nomornya ya, Bu ya. Oke, nanti bisa mungkin di akhir dialog kita saja, Bu, boleh ya? Baik, siap. Oke. Nah, Pak Julius, ini sampai kapan nih Pak kenaikan komoditas ini? Apakah memang sampai akhir Desember setelah Natal ya, terus menjelang tahun baru kenaikan komoditas ini terjadi? Apa ada informasi yang sudah sampai begitu sampai saat ini bahwa sebenarnya ini tidak akan berlangsung lama seperti itu, Pak Julius? Baik, Bu. Untuk kenaikan harga ini kemungkinan untuk sampai Nataru ini kemungkinan naik, Bu, sampai tahun baru. Mungkin sudah menjelang habis Nataru ini kemungkinan sekitar atau seminggu 2 minggu itu kembali harga ini mungkin turun. Oke, jadi ini yang menyebabkan pure karena memang persediaannya seperti itu ya Pak ya, yang sedikit seperti itu. Ya, Bu, untuk ketersediaan bahan pokok ini, Bu, seperti yang sekarang ini, yang cabai burung ini, cabai, Bu, memang panennya memang sedikit, Bu. Memang kita kendala kemarin karena El Nino kemarin, jadi masa panen itu sudah berkurang dan stok pun sudah mulai menipis. Dan barang-barang ini, Bu, yang masuk dari Jawa itu sudah tidak terlalu banyak. Jadi dari barang-barang lokal, Bu, yang ada yang sekarang ini beredar di kita di Palembang ini. Untuk cabai ini sekarang ini banyak juga, Bu, yang dari Medan yang masuk ke kita, dari Medan dan dari Aceh. Oke, lalu bagaimana dengan telur ayam, Pak? Lalu daging ayam potong, bahkan juga daging sapi, Pak Julius? Bahan-bahan tersebut, Bu, kemungkinan memang itu ada kenaikan untuk sampai Desember ini, Bu. Karena kebutuhan masyarakat ini, Bu, sudah semakin meningkat karena Nataru ini banyak dari masyarakat ini yang mengadakan hajatan-hajatan, Bu. Jadi permintaan masyarakat ini barang-barang tersebut sudah meningkat. Oke, baik. Saya bacakan lagi WhatsApp nih yang udah masuk ya dari pendengar kita, Pak Julius dan juga Bu Elis. Ada Ibu Sumi di KM 5, kenapa setiap mau hari besar keagamaan ada saja bahan pokok yang naik ya, dan itu juga berimbas pada jenis daging-dagingan seperti ikan, baik sungai maupun laut. Belum lagi harga cabai dan juga bawang. Kami rakyat yang butuh ya terpaksa beli. Mohon kalau bisa tuh kalau memang ada kenaikan jangan terlalu sering. Ada lagi juga yang mengatakan, pagi Bapak Ibu, saya Santi di KM 8, kenapa pasar murah yang diselenggarakan itu waktunya hanya sebentar? Kami sering terlambat mendengar kabar kalau ada pasar murah. Ketika tahu waktunya cuma 2-3 hari, kadang-kadang kabar adanya pasar murah itu nggak sampai ke kami. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum pagi Bapak Ibu, harga yang dijual di pasar murah harganya nggak terlalu jauh beda dengan harga pasar, paling beda sekitar 2 atau 3 ribuan rupiah. Cuma beras yang emang murah namun bukan merek terkenal, Ibu Yayuk ya. Oke, nah dari beberapa komentar atau dari WhatsApp yang masuk tadi, mungkin saya tanyakan dulu nih kepada Bu Elis mengenai masyarakat yang merasa sering terlambat ya mendengar kabar kalau ada pasar murah gitu, Bu. Silakan, Bu. Baik, Bu. Terkait dengan pasar murah ataupun GPM, sebetulnya penyelenggaranya adalah untuk yang pasar murah sendiri itu diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan. Yeah. Kemudian untuk yang GPM itu dilaksanakannya oleh Dinas DKP. Okay. Jadi sosialisasi ataupun terkait dengan jadwal kegiatan itu dari pihak Dinas Perdagangan dan juga Dinas DKP. Kami yang mensupport terkait dengan penyediaan khususnya beras. Kemudian juga kalau yang mandiri sendiri, yang untuk OP-nya kami yang dilakukan mandiri, itu kami laksanakan di depan kantor Bulog tadi yang seperti saya sampaikan setiap hari. Jadi bisa datang setiap hari di pagi hari untuk di hari kerja ya, kecuali Sabtu dan Minggu.
Kemudian untuk yang di beberapa kabupaten, misalnya itu memang sesuai dengan permintaan dari pemerintah kabupatennya ataupun dari misalnya kecamatan atau kelurahan sesuai dengan jadwal yang mereka minta kepada kami, sehingga kami menyediakan terkait dengan beras atau komoditi lain yang diminta untuk mengisi di pasar murah tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke, Pak Julius nih, mohon maaf. Pak Julius gimana nih Pak? Ada masyarakat yang mendengar kabar tuh kalau ada pasar murah tuh tahu-taunya udah selesai gitu, tahu-taunya udah selesai. Apa memang sosialisasinya dadakan juga apa gimana nih Pak? Baik Bu, terima kasih. Kita melakukan pasar murah ini Bu, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan bahwa kita mengadakan pasar murah di titik-titik dalam wilayah Kota Palembang, Bu. Jadi sudah beberapa sekitar seminggu atau 2 minggu sudah kita beritahukan, Bu, kepada camat. Jadi camat ini menyampaikan kepada lurah dan lurah menyampaikan kepada RT setempat bahwa kita akan mengadakan pasar murah di wilayah tersebut, sehingga masyarakat itu bisa tahu, Bu. Jadi kemungkinan masyarakat itu yang disampaikan oleh dari pihak kelurahan kemungkinan kurang, Bu. Oke, baiklah kalau begitu ya, sudah dijawab. Lanjut lagi, terima telepon lagi nih pendengar, silakan di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp ya di 082179279090 untuk Anda yang bergabung bersama kami. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, sama Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Epa di Pipareja. Ibu Epa di Pipareja, silakan Bu Epa. Iya, selamat pagi Bapak, Ibu. Ini kami dari Pipareja. Itu tadi saya dengar ada yang WA yang mengeluh katanya nggak kedengaran adanya pasar murah di tempat dia itu. Nah, sama kami juga di Pipareja begitu. Kadang di Pipareja itu dilaksanakan di kantor lurah, kadang di kantor camat. Jadi kita yang jauh-jauh itu nggak dapat informasi, atau mungkin kurang koordinasi ke RT-RT-nya, barangkali begitu Bapak Ibu. Jadi saya berharap kalau bisa pasar murah itu jangan diadakan di kantor camat. Mungkin ada yang warga juga yang kepengen beli, mungkin bisa dicarilah di tempat yang tanah kosong atau lapangan apa gitu diadakan pasar murah. Jadi tidak melulu diadakan di kantor camat atau di kantor lurah. Jadi kita yang agak jauh dari kantor lurah atau kantor camat itu bisa mendengar. Itu kan kalau misalnya ada pasar murah, pasti ibu-ibu yang sudah di sana ada pasar murah, di sini ada pasar murah. Nah, jadi kalau misalnya di kantor camat mungkin agak jauh dari rumah kita yang memang ngomong kalau memang kurang mampu, mungkin mau ke sana pakai ongkos ojek, mungkin begitu. Jadi kalau diadakan di setiap lapangan kosong atau taruhlah ada tanah-tanah warga yang enggak terpakai, mungkin di situ bisa diadakan. Jadi warga yang tidak mendengar bisa ikut membeli barang yang mereka butuhkan. Cuma itu saja Mbak Tata, terima kasih. Iya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini ya. Baiklah, nah Pak Julius mungkin bisa ditanggapi. Nah sebenarnya mungkin bisa nggak sih sebelum kejadian akan terlaksananya pasar murah, bisa dipastikan masyarakat harus update atau jemput bola informasinya di sini gitu Pak, supaya memang masyarakat juga bisa siap-siap seperti itu Pak, karena ini barusan telepon juga ada hubungannya dengan pertanyaan yang di WhatsApp tadi kan Pak, banyak yang kayaknya memang tidak kebagian kabar begitu Pak. Ya Bu, memang kita mengadakan pasar murah ini Bu, untuk sekarang ini kita di dekat-dekat perumahan warga Bu. Jadi memang di 18 titik kecamatan ini Bu, semuanya itu tidak ada yang kita laksanakan di kantor lurah atau di kecamatan. Jadi memang informasi yang kami berikan kami teruskan ke Pak Camat dengan Pak Lurah itu Bu. Sudah memang kami informasikan bahwa
kami akan melaksanakan operasi pasar bahan pokok ini di wilayah tersebut. Iya, soal Jadi sekitar sudah ya Bu, kenapa Pak? ya memang sekitar 1 minggu atau 2 minggu Oke, baik. Pak Julius masih bersama kita, masih bisa mendengar suara kami di sini, Pak? Baru kedengaran Bu, tadi putus. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, kami lanjutkan kembali. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kita di sini. Ada Pak Parlindungan. Selamat pagi, Pak Parlindungan. Kita bersama Bu Elis dan juga Pak Julius. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum, salam hormat Bunda penyiar Tata dan Bapak Julius dan Ibu yang satu lagi. Parlim pernah menyarankan ada pasar murah di Tapanuli Selatan. Mungkin ini bisa juga dicontoh, tapi harus dikawal oleh LSM. 3 kali 24 jam itu di setiap desa dari satu kecamatan itu. 3 kali 24 jam itu 9 bahan pokok. Masalah anggarannya itu kan pemerintah yang tahu. Tapi dikawal LSM 3 kali 24 jam pasar murah itu di setiap desa. Sehingga bukan hanya sehari 6 jam begitu menghilang kan. Karena nggak kekejar oleh saudara-saudara kita petani yang di dalam pedesaan di hutan sana. Jadi kalau 3 kali 24 jam di situ tetap berdiam di setiap desa persimpangan, insya Allah akan tidak terjadi kekisruhan. Dan mereka tidak perlu dikasih kartis. Mereka datang tidak boleh membeli banyak-banyak. Hanya sekedar untuk 1 minggu atau 2 minggu untuk mereka gitu. Ini kan enggak, saudara-saudaranya si kepala desanya yang enggak. Ya, terputus Pak Parlindungan ya, sudah bergabung bersama kami di 0711369977 ya. Oke, ini Bu Elis masih bersama kita nih, sepertinya Pak Julius ya, terputus ya. Ini out dari Zoom kita ya Pak Julius ya. Baik, kita juga masih sambil menunggu ya Bu Elis ya. Ini kalau misalnya teknis seperti ini, apa Bu Elis juga mau menanggapi seperti itu Bu? Mungkin gini Bu Tata, kalau yang terkait hal itu nanti ranahnya di Pak Julius ya, karena di perdagangan atau di DKP. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh dari para pemirsa terkait dengan OP ini, operasi pasar, mungkin bisa saya berikan informasi sedikit Bu Tata. Iya Bu, silakan. Misalnya untuk kegiatan operasi pasar yang kami juga ikut serta di dalamnya menyediakan beras untuk hari ini misalnya. Untuk hari ini itu ada di kantor Camat Babatoman di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian juga ada di lapangan ISPI Kelurahan di seberang Ulu 1. Ya. Kemudian juga di halaman depan kantor Perumbulok. Ini setiap hari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau yang dekat dengan kantor Bulog itu bisa datang ke depan kantor Bulog di halaman kami itu setiap hari di tiap pagi itu melakukan penjualan beras tersebut. Kemudian juga selain di tempat-tempat yang tadi di pasar-pasar di 23 pasar di Palembang ini juga sudah kami distribusikan beras SPHP. Kemudian untuk yang OP juga, misalnya untuk yang hari Kamis, di hari Kamis itu kami sudah ada jadwal untuk melakukan OP hanya menerima chat, tapi Bu. Iya Bu, silakan. Di Jalan Juaro 6, kemudian juga di halaman depan kantor Bulog. Kemudian untuk di hari Jumatnya, ini ada di halaman kantor Camat Kecamatan Batanghari Leko, kemudian juga yang kedua di kantor Lurah Bukit Sangkal, dan yang ketiga ada di OP di depan kantor Bulog di Jalan Perintis.
Oke. Itu untuk yang di minggu ini. Jadi tiap minggu kami memang ada di beberapa tempat mensupport kegiatan OP dari Dinas Perdagangan dan juga dari DKP serta dari permintaan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Oke. Nah, itu sampai jam berapa, Bu? Dari operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau untuk yang di depan kantor Bulog sendiri di pagi hari, jadi kami sampai dengan selesai. Jadi kalau misalnya sudah habis, untuk yang sedangkan untuk yang beras SPHP-nya memang terbatas ya. Tapi untuk yang komoditi-komoditi yang lainnya seperti minyak, gula, beras, untuk yang beras komersil itu sampai sore kami masih tetap buka. Kemudian kalau untuk yang DKP ataupun yang dengan Disdak itu mengikuti dari penyelenggaraannya dari pihak Disdak ataupun dari DKP. Oh, oke. Jadi nanti kita tanyakan kepada Dinas Perdagangan ya, Pak Julius ya. Jam operasionalnya itu jam berapa saja, untuk lokasi sudah disebutkan tadi ya. Tapi kita ke pendengar dulu, ini ada Oma Ana di Prabu Muli. Selamat pagi Oma Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata. Ya, selamat pagi Oma Ana. Gimana Oma? Iya, mau bertanya dulu Mbak Tata ya. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak, para narasumber. Iya. Salam sehat ya Bu ya. Pertanyaannya Bu, sebenarnya sih penyebab kenaikan harga-harga ini apa penyebabnya gitu ya? Nah kalau dikatakan karena memang mau menjelang tahun baru, mau menjelang Natalan, mau menjelang hari-hari besar gitu ya, makanya harga-harga itu naik gitu. Kenapa tidak jadi pelajaran selama ini? Kan udah berpuluh tahun gitu. Coba atur pelajaran lah gitu. Jadi sebelum hari-hari besar, hari-hari perayaan seperti Natal dan Lebaran itu, ya barangnya sudah ada gitu ya, sudah ada stoknya gitu. Jadi nggak usah lagi harga-harga naik gitu, stabil gitu. Terus kenapa kalau soal harga cabai sayur-sayuran naik itu mungkin bisa jadilah karena kemarin itu kan musim kemarau gitu. Dan itu juga nanti bisa turun juga itu kalau memang petani sudah berhasil bertani. Pertanyaannya itu tadi, setiap mau hari-hari Natal, mau hari-hari besar, lalu kenaikan harga yang barangnya nggak ada, yang itu lagi. Oke, terputus ya Oma Ana di Prabu Muli ya. Tapi kita sudah bisa menangkap apa yang ditanyakan nih Pak Julius. Kenapa ini sebenarnya apa yang terjadi di lapangan gitu. Ini kan masalah ini setiap tahun kayaknya. Ini curahan hati emak-emak ya Bu Elis ya. Tiap tahun ini kejadian seperti ini. Kenapa kita nggak belajar dari pengalaman dari tahun ke tahunnya? Ya silakan Pak Julius. Mungkin Om Ana juga baru bergabung, tadi sempat disampaikan juga ya bahwa sebenarnya yang menjadi salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca ya. Kita El Nino dan sekarang baru musim peralihan kembali dan juga ada kebutuhan yang banyak, terus kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Oke, silakan Pak Julius, mungkin ada yang mau ditambahkan nih Pak. Ibu, tadi memang terputus-putus Bu, jadi iya Pak. Pertanyaan dari Ibu tadi memang kurang jelas, Ibu. Oke, yang ditanyakan itu kenapa ya ini kejadian seperti ini tuh selalu berulang. Jadi setiap tahun gitu kan ya, selalu berulang. Kenaikan itu akan terjadi setiap tahunnya. Kenapa kita nggak belajar padahal dari tahun-tahun tuh akan seperti ini. Mungkin harus ada antisipasi apa gitu seperti itu Pak. Silakan Pak. Baik Bu, memang kita Bu memang kita sekarang ini Bu memang menerapkan hukum pasar Bu. Jadi apabila permintaan barang itu meningkat maka harga akan naik Bu. Sehingga harga-harga yang di pasar-pasar ini mulai beranjak naik apalagi untuk menjelang Natal dan tahun baru ini permintaan dari masyarakat itu sangat tinggi. Karena disebabkan masyarakat ini udah banyak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan acara-acara. Jadi barang-barang di pasar sudah bertahap untuk saat ini naik Bu. Oke, sudah jawab nih Om Ana ya. Nah, soal jam operasional PO ini, operasi pasar murah ini, OP ini dari jam berapa ke jam berapa Pak yang diadakan oleh Dinas Perdagangan ini Pak?
Untuk OP pasar yang kita laksanakan dari Dinas Perdagangan ini Bu, kita mulai dari jam 8 sampai dengan selesai Bu. Jadi kita bekerja sama dengan Bulog ini Bu, ada paket beras SPHP sama minyak atau gula dengan harga 67.000 per paket Bu. Oke, nah ini yang disiapkan nih berapa paket Pak? Yang kita siapkan biasanya itu 400 paket Bu. 400 paket ya. Jadi kalau misalkan yang datang ke sana gitu ya Pak ya, membeli satu orang satu dibatasi apa satu orang bebas nih, bisa beli 10, bisa beli 15 gitu. Sehingga nanti jam 10 udah kelar gitu. Jadi setiap warga itu kita batasi satu paket Bu. Oh, setiap warga. Biar warga-warga lain kan kebagian, ya. Syaratnya nggak ada syaratnya, tinggal datang langsung beli itu aja ya Pak ya, tidak butuh KTP dan lain-lain. Ya Bu. Oke, baiklah. Baik, pendengar silakan bergabung kembali bersama kami di 0711369977 0821 7927 9090 ya. Perbincangan kita nih masih mengenai harga bahan pangan pokok menjelang akhir tahun ya. Nah, saya tanyakan juga nih kepada Pak Julius. Pak Julius, ini pengawalan atau pengawasan di lapangan seperti itu Pak. Ini seperti apa Pak yang dilakukan oleh Disdak sendiri Pak? Karena kan khawatirnya gitu kan ya, ini harga udah mahal kan, ada yang menimbun juga, terus mungkin ada yang nakal juga malah dinaikkan berkali-kali lipat seperti itu Pak. Ibu, kami dari Dinas Perdagangan Bu, tiap hari kita monitor di 5 pasar Bu yang ada di Kota Palembang ini, pasar KM5, pasar 10 Ulu, pasar Cinde, pasar Lemabang, pasar Tuak Batok Bu. Jadi setiap hari kita monitor ini kita untuk mengetahui harga-harga yang ada di pasar, sehingga kalau ada kenaikan harga itu kita bisa bekerjasama dengan distributor Bu. Jadi kita monitoring juga ke distributor yang ada di Kota Palembang ini, kita untuk mengetahui apa penyebab dari kenaikan harga barang tersebut. Oke, tapi sejauh ini aman ya Pak hasil monitoring? Aman Bu. Jadi untuk stok barang yang ada cukup aman Bu. Oke, baik. Nah, kita ke Bu Elis nih. Bu Elis kan kabarnya juga Pemprov Sumsel sama perusahaan Bulog itu semakin gencar ya untuk pendistribusian beras SPHP sampai ini ke pelosok-pelosok daerah ya. Nah, ke pelosok daerahnya ini menyasar daerah mana saja, Bu? Baik Bu, jadi wilayah kerja kami khususnya untuk yang Sumsel Babel itu, untuk yang Kanwil sendiri kami tuh wilayah kerjanya meliputi di Kota Palembang, kemudian di Oki, kemudian OI, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Jadi untuk yang gerakan OP ini yang sudah dilakukan yang intens memang dari Kabupaten Musi Banyuasin dan juga Kabupaten Banyuasin. Jadi kami sudah ada jadwal sampai dengan akhir tahun itu sampai dengan Desember itu sudah ada jadwal untuk OP ke 2 wilayah tersebut. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk yang ke pasar-pasar tradisional dan juga pasar pencatatan BPS, kami itu mendistribusikan ke seluruh pasar yang ada di wilayah Sumsel dan Sumsel, ya khususnya di 23 pasar. Oh, berarti ini untuk pembagiannya itu diharapkan memang benar-benar menyentuh masyarakat secara menyeluruh seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi memang sudah ada kerjasama dengan pemerintah kabupatennya, sehingga dari pemerintah kabupaten sendiri yang menentukan untuk jadwalnya dan juga untuk tempatnya. Kami yang menyediakan terkait beras dan juga komoditi yang dibutuhkannya tersebut, sesuai dengan permintaan. Bu, kabarnya lagi ini juga maksudnya kerjasama juga dengan pihak-pihak koperasi gitu Bu? Oh iya betul. Jadi kemarin baru saja ditandatangani MOU antara Perum Bulog dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kami juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk semua kepala dinas koperasi yang ada di wilayah Sumsel dan Sumsel. Itu ada 17 kepala dinas kemarin sudah menandatangani MOU kerjasama dengan Perum Bulog. Jadi mereka nanti akan menyampaikan kepada semua koperasi-koperasinya untuk ikut serta juga dalam menyalurkan
komoditi perum Bulog, khususnya komoditi komersil. Jadi bukan hanya beras, tapi juga ada minyak, gula, dan semua komoditi-komoditi yang memang disediakan di Bulog. Oke. Nah, ini kan kalau bisa bekerja sama dengan dinas koperasi juga, berarti kan tempat penyalurannya itu kan semakin banyak seperti itu, Bu, ya. Mengantisipasi supaya nantinya tidak terjadi, misal di daerah sini ternyata double, dari dinas koperasi juga ada, dari dinas perdagangan juga ada gitu. Nah, itu gimana tuh, Bu, dari Bulog sendiri? Untuk yang dinas perdagangan tadi kan kami juga sudah menerima jadwalnya ya. Jadi misalnya dari DKP itu untuk hari apa, tanggal berapa, dan di mana tempatnya. Kemudian dinas perdagangan juga menyampaikan dengan jadwalnya di hari dan tempatnya berbeda. Kemudian yang untuk koperasi sendiri kan, kalau koperasi kan mereka sudah punya tempatnya ya gitu. Jadi memang insya Allah tidak ada yang bersamaan gitu, tempat dan waktunya. Oke, berarti masih based on data juga ya, Bu, ya, seperti itu ya, biar tidak terjadi kebersamaan seperti itu ya, Bu, ya, yang disalurkan, tempat-tempat yang disalurkan ya. Iya, betul. Jadi kami memang sudah ada membuat jadwalnya sehingga semua maksudnya yang permintaan itu bisa kami layani sesuai dengan yang diberikan kepada kami surat-suratnya itu. Oke, nah karena memang Bu, karena memang penjualan beras melalui koperasi itu nantinya ini beras yang dijual ini apakah khusus untuk anggota koperasi saja? Apa masyarakat umum nih bisa membeli di koperasi yang diajak kerjasama tersebut, Bu? Jadi untuk koperasi tersebut boleh untuk umum, seperti misalnya contohnya kami kan juga punya koperasi karyawan ya, di kantor kami. Jadi di Jalan Perintis ini kami juga menyediakan komoditi-komoditi beras, kemudian juga minyak dan lain-lainnya. Itu yang boleh membeli bukan hanya pegawai, tetapi seluruh masyarakat yang memang ada di sekitar kita, siapapun boleh membeli di koperasi kami. Oke. Nah, karena memang bentar lagi nih, Bu, ya, mau masuk Desember, terus tanpa terasa Desember juga akan berakhir. Kira-kira nih ya, Bu, ya, di stok beras sampai saat ini nih masih berapa banyak lagi gitu, Bu, yang ada di Bulog saat ini, Bu? Iya. Untuk stok beras sendiri, sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah sampai dengan nanti masa panen di tahun depan, kita stoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan, baik permintaan OP, bantuan pangan, dan juga lainnya. Insya Allah, jadi masyarakat tidak usah panik. Untuk beras tadi bisa diperoleh baik di pasar tradisional, pasar retail modern, kemudian melalui koperasi, di OP, GPM, dan juga lainnya yang memang bisa diperoleh beras SPHP ataupun komoditi Bulog yang lainnya seperti beras Setra Ramos, kemudian juga minyak, gula, daging beku, dan lain-lain. Itu insya Allah kami siap support untuk melakukan kegiatan sampai dengan akhir tahun nanti. Bahkan sampai dengan awal tahun nanti pun kami tetap siap untuk mensupport kegiatan-kegiatan tersebut. Baiklah kalau begitu, walaupun tidak di-spill berapa jumlahnya, tapi jangan khawatir ya masyarakat untuk tidak panik ya, bagaimana Bulog bisa mencukupi. Baik, untuk jumlahnya sendiri, untuk yang beras kami memiliki stok 16.160 ton yang tersebar di seluruh gudang yang ada di Kanwil, Sumsel, dan Babel. Baik, makasih. Sedangkan untuk komoditi-komoditi yang lain tidak perlu ya, Bu? Ya, boleh itu, Bu. Oke, baik. Nah, ini kita harus akhiri perbincangan kita karena sudah mau jam 9 ya, Bu, ya. Kita harus beralih ke program yang lainnya juga. Tapi sebelumnya saya mau dengar closing statement dari Bapak Ibu semuanya. Tapi saya ke Pak Julius dulu nih. Pak Julius, silakan, Pak. Apa yang mau disampaikan ke pendengar kita pagi hari ini? Lalu, terima kasih, Bu. Jadi untuk masyarakat kita yang ada di Kota Palembang ini jangan panik buying. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga harga barang tidak perlu merangkak naik. Kalau kita menyimpan barang-barang tersebut, maka kebutuhan masyarakat ini akan semakin banyak, Bu. Sehingga lonjakan harga itu akan tambah lagi. Ya, itu saja, Pak. Ya, terus ya, Bu.
Baik, terima kasih banyak Pak Julius sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, selanjutnya Bu Eli, silakan Bu. Baik, Bu Tata. Tadi yang terkait dengan unit pengaduan, jadi bisa apabila masyarakat yang membeli beras-beras Bulog atau komoditi Bulog lainnya yang mau menyampaikan pengaduan bisa di nomor 0812 7222 2044. Saya ulangi lagi ya. Iya, Bu. 0812 72 22 2044. Ya, 0812 7222, duanya 4 kali ya, Bu? Betul. 044. Oke, ya. Ya. Lanjut, Bu. Betul. Saya kayaknya tadi penjelasannya sudah cukup ya, Bu, tapi saya mau tutup dengan pantun aja. Cakep. Boleh ya? Boleh dibuat dengan cakepnya ya. Oke, siap. Duduk santai di jembatan Ampera. Cakep. Makan pempek, lihat Sungai Musi. Cakep. Mari kita kerja bersama. Bulog siap mengendalikan inflasi. Cakep, wah keren nih. Ini Pak Julius itu kayaknya mau balas juga nih. Mau balas nggak nih Pak? Nggak mau. Iya, Bu Elis curang ya. Bu Elis nggak kasih tahu kita kalau mau tutup dengan pantun. Kalau tahu kan kita kita next time berarti Bu, next time. Kalau kita kan kita nyiapin juga ya Pak Julius ya. Iya benar Bu. Tapi biasanya pada jago-jago ya Bu. Apa? Kayaknya teman-teman di Palembang jago-jago pantun. Oh gitu ya Bu ya. Oke, saya tutup dengan pantun juga nih. Pagi-pagi minum teh manis di pinggir kali bersih. Wah, Bu Elis emang manis, terima kasih. Aduh. Terima kasih Bu Tata. Pantun 2 detik yang lalu nyiapin. Wah, keren. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber, Bu Elis dan juga Pak Julius sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sukses selalu Bu, sehat selalu juga. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda ya. Terima kasih banyak Bu Elis dan Pak Julius. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tata, dengan senang hati. Izin live ya. Iya Ibu Bapak, terima kasih ya. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang ya bersama Ibu Elis Nurhayati SEAK MAK dan juga Pak Julius Priyansyah SE ya, Bu Elis dari Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Pak Julius Priyansyah SE, analis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang ya. Kami akan ajak Anda kembali untuk menyimak informasi lainnya masih di Palembang pagi ini. Sekian dulu untuk perbincangan kita di Dialog Palembang pagi ini edisi Rabu 15 November 2023 mengenai harga bahan pangan pokok ya menjelang akhir tahun ya. Yang pasti pendengar kami ingatkan kembali untuk Anda yang mau mengadukan ya, mungkin membeli beras dan komoditi lainnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa di 0812 72222 044. Baiklah kalau begitu pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sekian untuk Dialog Palembang pagi ini. Selanjutnya kami akan lanjutkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711 3699977, 0821 7927 9090. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.